Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Dania hari ini sendirian aja. Ya, Kenapa? karena yang lainnya sedang game. Oh iya, baik kalau begitu. Nah, siapa yang masih ingat kalau kemarin kita membahas apa? Membahas tentang turunnya Al-Quran. Ya, jadi kemarin itu kita terakhir membahas mengenai pembagian masa dalam penulisan Al-Quran. Ada masa siapa saja? Ayo sebutkan. Rasulullah, Abu Bakar, dan Utsman bin Affan. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 pembagian zaman, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas, sebelum kita mengetahui bahasan kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kamu. Ada yang tahu ini gambar apa? Tahu nggak ini gambar apa? Enggak. Jadi kalau ini yang diinjek-injek, yang digilas ini, itu adalah minuman keras. Jadi di sini itu adalah pemusnahan minuman keras. Kamu tahu minuman keras itu apa? Tahu. Apa? Minuman keras itu yang memabukkan. Iya, betul sekali. Apakah umat Islam diperbolehkan untuk meminum minuman keras? Tidak. Iya, betul. Jadi misalkan kamu melihat ada teman kamu yang meminum minuman keras, kira-kira apa yang kamu lakukan? Memberitahunya. Memberitahukan untuk apa? Tidak boleh minum minuman keras. Iya, betul sekali. Jadi jika misalkan ada teman kita yang kita dapati melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita, hendaknya kita melarangnya dan menyuruhnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tadi sebelumnya sudah Ibu bagikan materi hari ini. Kita akan membahas 2 surah terlebih dahulu, yaitu mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 104, dan yang kedua itu mengenai umat terbaik, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 110. Jadi Ibu akan memberikan waktu kepada kalian sebentar untuk meresum. Sudah selesai meresumnya? Sudah. Nah, silahkan kamu baca hasil resuman kamu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak semua masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaklah ada beberapa yang melaksanakannya. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan. Apabila tampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama dalam mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Iya. Bisa dibaca dulu
rasuman yang surah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum humul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Mereka dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada yang makruf, yaitu yang baik sesuai perintah syariat, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu segala perkataan, perangai, atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Juga sebab bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, tentu mereka itu lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Namun sebagian besar menyeleweng dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, karena tadi kamu sudah membaca hasil resumen kamu, jadi tugas kamu sekarang adalah mencari 2 atau 3 kata maupun kalimat yang dirasa belum paham. Nanti diajukan ibu dan ibu akan menjelaskan kalimat atau kata yang kamu tidak paham tadi. Jadi silahkan dicari dulu. Ibu, amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu di surah yang pertama. Ya. Surah Quran, surah Ali Imran ayat 104. Nah, jadi ibu jelaskan ya. Di Quran surah Ali Imran ayat 104 ini membahas tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf sendiri itu artinya adalah perbuatan yang baik. Jadi sedangkan munkar tadi adalah perbuatan yang sebaliknya, perbuatan yang tidak baik. Jadi disebutkan di dalam ayatnya tadi ada di situ wa yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, kepada kebajikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Yad'una itu artinya menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruh berbuat yang ma'ruf. Jadi amar ma'ruf tadi itu menyuruh untuk berbuat kepada hal-hal yang baik. Sedangkan nahi munkar, nahi sendiri itu artinya adalah melarang atau mencegah dari yang munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu sederhananya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada hal-hal yang buruk. Jadi misalkan ketika kita disuruh untuk mempraktikkan amar ma'ruf nahi munkar, itu tadi seperti contoh yang sebelumnya, misalkan ada teman kamu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hendaknya kamu mencegah dia untuk melakukan perbuatan itu tadi dan menyuruh dia untuk melakukan perbuatan yang benar. Kemudian apa ada yang ditanyakan lagi? Ada. Menyeleweng itu apa? Menyeleweng itu ada pada yang mana? Surah yang kedua. Ya. Jadi sedangkan surah yang kedua itu tadi, Quran surah Ali Imran ayat 110 ini membahas mengenai umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat Islam yang terbaik. Sedangkan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi tetap di sini ada perintah untuk ta'muruna bil ma'ruf, untuk
amar ma'ruf tadi dan wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi tetap menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini itu menegaskan kalau umat Islam itu sengaja dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik karena mereka itu diperintahkan untuk menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf atau hal-hal yang baik sesuai perintah dan mencegah kepada hal-hal yang munkar atau hal-hal yang buruk tadi. Disebut sebagai umat terbaik itu selain karena mereka diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar tadi, juga disebabkan oleh mereka ini, umat Islam ini beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Karena asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini itu sendiri turun kepada dua orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan orang mukmin, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Padahal jika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, tentu mereka lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Tetapi salahnya mereka ini adalah sebagian besar mereka itu menyeleweng dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka ini tidak mengikuti jalan yang seharusnya, menyeleweng tadi. Seandainya mereka mengikuti ajaran Nabi tadi, bisa jadi dia menjadi umat yang lebih baik. Tapi salahnya mereka di sini adalah mereka menyeleweng tadi atau tidak berada pada jalan yang benar tadi. Apakah dapat dipahami sampai di sini? Dapat. Baik. Kalau sudah dapat dipahami, jadi Ibu ada sedikit games. Nah, di sini ada potongan-potongan ayat. Jadi kamu itu akan Ibu suruh untuk menyusun potongan-potongan ayat ini sehingga menjadi satu kesatuan dari salah satu surah yang kamu resum tadi. Jadi silahkan disusun dan nanti ditempel ke dinding sini ya. Silahkan ditempel ke dinding sini. Boleh kalau mau melihat resumannya dulu. Disusun dulu. Hati-hati ya, karena di situ juga ada kata-kata yang sebenarnya tidak termasuk dalam potongannya. Jadi itu hanya sebagai pengecoh aja. Sudah selesai menyusunnya? Sudah. Nah, silahkan dipresentasikan. Jadi kamu baca dulu, nanti dijelaskan ayat ini membahas tentang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan yang menyeru kepada kebaikan, berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahuadzim. Iya, susunannya sudah betul. Jadi ayat ini membahas tentang apa tadi? Amar ma'ruf nahi munkar. Iya betul. Jadi ini ayat tadi yang Quran surah Ali Imran ayat 104. Iya 104. Tadi amar ma'ruf itu artinya adalah Kebaikan. bukan, amar ma'ruf itu tadi menyuruh kepada Yang benar. kepada hal-hal yang baik. Ma'ruf itu tadi artinya yang Mencegah pada hal-hal yang buruk. itu nahi munkar. Amar ma'ruf tadi menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan nahi munkar mencegah perbuatan yang buruk. Ulangi, jadi amar ma'ruf tadi artinya apa? Menyuruh kepada Menyuruh kepada
Iya, sedangkan nahi munkar. Mencegah perbuatan yang buruk. Iya, betul sekali. Silahkan kembali ke tempatnya. Bentuknya. Iya, alhamdulillah tadi kamu sudah benar dalam menyusun potongan-potongan ayat yang sudah Ibu acak tadi dan artinya. Meskipun tadi sedikit ada tersendat ya mengenai pengertian amar ma'ruf nahi munkar, tapi akhirnya bisa juga menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi bisa diulangi tadi lagi, amar ma'ruf tadi apa? Amar ma'ruf adalah menyuruh berbuat yang menyuruh berbuat kebaikan. Iya, nahi munkar Mencegah perbuatan yang buruk. iya, betul sekali. Nah, kalau ayat 104 tadi membahas mengenai amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan Ali Imran ayat 110 tadi membahas mengenai umat yang terbaik. Kenapa umat Islam disebutkan menjadi umat yang terbaik? Karena mereka tadi diperintahkan untuk amar Ma'ruf dan nahi munkar. Dan kelebihan mereka adalah karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, mungkin itu saja dulu pembelajaran kita hari ini mengenai amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kita sudah membahas 2 surah terlebih dahulu, Quran surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama pembelajaran hari ini. Ibu mohon nanti di rumah untuk diulangi lagi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.